Aduh, anjing. Cian, cian, cian. Aduh, capek banget ya begini ya. Halo warga YouTube, nama gue Afif. Jadi hari ini gue mau ngasih tahu kalian tentang mobil gue, mobil kesayangan gue. Dari zaman gue kuliah sampai akhirnya dia kebanjiran. Mobilnya ngendep dari tahun 2020 awal tuh banjir parah di Bekasi. Kalau kalian warga Bekasi pasti tahu banjirnya. Nah, ini ceritanya mobil ini tuh banjirnya sampai atap. Terus semua rusak, mesin rusak, interior rusak. Tadinya gue pakai Airsus gue rusak. Mobil susah banget keluar dari garasi. Terus sampai akhirnya nih mobil ngendep dulu. Lama gue nabung buat modifikasi mobil ini. Mobil ini sekarang udah nyala. Mobil ini gue kerjain di K18 di tempatnya Mbah Jurek. Nah, spesifikasi mesinnya ini semua total gue ganti. Spesifikasi mesinnya yang besar-besar aja ya, gue kasih tahu. Bloknya itu gue pakai M50, headnya gue pakai M52. Terus ini cc-nya 2800. Kenapa 2800? Karena gua mau masang turbo. Saran dari Mbak Jurek, udah 2800 aja biar enak, reliable, bisa pakai harian, pakai jalan-jalan, tapi tetap turbo. Jadi mobilnya bisa lebih kencang. Makanya gue pakai turbo. Karena gue pakai turbo, gue juga pakai intercooler biar bagian sistem pendinginan udaranya dia lebih dingin. Perkabelan semua belum komplit, baru perkabelan mesin doang, yang penting mesinnya nyala. Bagian kayak jendela, terus lampu apa segala macem belum ada. Jadi mobilnya ini belum jadi banget, baru nyala doang. Terus ini tadi kan dia basicnya Matic, mobilnya S90. Gue ganti pakai gearboxnya M3 yang punya E36 yang 5 speed. Terus Airsus gue copot, gue ganti coilover aja. Paling segitu aja bagian mesin yang gue bisa review. Sisanya kalau misalnya kalian mau nanya-nanya bisa komen dulu di bawah. Nanti gue bisa bantu jawabin. Nah, di bagian kaki-kaki, part-part yang udah gue ganti itu paling utama itu velg. Gue pakai velg dari HSR. Dia HSR Boroko ini, ring 17. Terus gue pakai ban Acelera yang 651. Dia lebarnya itu 215/40. Kenapa gue ada pakai 215? Karena mobil ini rencananya mau pakai drift dan regulasinya ban paling lebar yang bisa gue pakai itu 215 gitu. Terus di bagian kaki-kaki gue pakai coilover dari ISC. Terus bagian angle kit depan itu custom dari Mbah Jurek juga. Jadi banyak banget ini perintilan-perintilan yang dibuat sama Mbah Jurek. Bagian mesin, bagian angle kit, fuel, kabel perkabelan mesin gitu. Kita lanjut lagi ke bagian body. Nah, di bagian body ini kenapa gue nggak pakai fender?
Terus pintu belakang gue juga gue copot. Jadi bagian bodinya ini mau gue fiberin semua. Kalau gue punya duit lebih itu mau gue karbonin semuanya biar mobilnya itu diet. Kenapa gue pengen dia diet? Nurunin berat badan karena mobil ini basicnya berat banget dan saingan-saingan di balap, di drifting apalagi mobilnya pada enteng-enteng semua, Silvia, Seviro dan segala macam itu mobilnya enteng-enteng, mobil ini berat. Jadi ini mau gue bikin diet dulu. Ini nanti bakal gue copot semua dari kap mesin, pintu depan. Kemarin gue pasang karena gue habis bikin knalpot. Jadi gue bawa jalan, ini harus dipasang. Udah, ya habis ini mau gue copotin semua. Terus gue mau ngasih tahu ke kalian bagian ini. Di bagian belakang, tangkinya udah gue pindahin. Dan gue pakai tangki aluminium biar itu tadi, biar diet dia. Jadi bisa lebih enteng. Gue pakai tangki aluminium yang 30 liter. Habis itu gue pakai surge tank. Di sini ada surge tank itu supaya kalau gue drifting bensinnya udah mau habis dia nggak berebet. Jadi bensinnya bisa aman lah selama gue drifting, nggak ada kebocoran. Semoga nggak ada kebocoran, nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi safety first. Terus jadi project mobil ini itu masih aduh anjing. Ciat. Nah, itu bagian dari body atas, bensin udah gua bahas. Sekarang gua mau ngebahas dari bagian kolongnya. Jadi kita naikin aja nih pakai jack lift. Kita lihat bagian kolongnya dan apa aja yang udah gue kerjain kemarin. Lanjut aja, kita naikin mobilnya. Nah, jadi mobilnya udah naik. Gue mau ngebahas ini arm yang dibikin sama Mbak Jurek, angle kitnya. Terus ini gue pakai suspensi dari ISC. Terus lanjut ke belakang lagi. Di sini gue pakai full stainless, knalpotnya dari ORD. Ini belum komplit sampai ujung. Gue lagi nungguin mufflernya lagi dipesan, nanti kalau misalnya udah ada mobil kita bawa sana lagi, kita pasang di ORD. Terus ini lobang wastegate-nya. Jadi wastegate-nya di depan, knalpotnya sampai belakang biar suara screamernya enak. Terus ya begini, jadi gua custom di bagian kolong, kayak bagian gearbox-nya kan karena gua ganti, jadi buat mountingannya gua custom. Kopel sampai belakang, aduh capek banget ya begini ya. Kopel sampai belakang gua custom. Garden masih pakai aslinya E90. Semoga dipakai drifting dia nggak pecah. Semoga kuat, tapi katanya biasanya as rodanya rada-rada nih. Terus ini sama sekali belum gue bersihin mobilnya, baru banget selesai dari Jurek dan dari ORD bikin knalpot. Ya, sekarang kita bersih-bersih, copot-copot pintu, kaca-kaca kita copot semua buat kita cetak. Habis itu kita bikin roll bar.
Nah, udah kecopot juga dashboardnya. Ini kan banyak part-part yang buat balap nggak kepake lah ya, kayak laci. Terus masih ada apa di belakangnya masih banyak perintil-perintilan. Nih kita copot-copotin aja, yang nggak perlu kita sisain dashboardnya doang biar lebih enteng. Nah, bagian laci udah gue copot. Ini bagian tempat minuman. Nah, itu dia bagian tempat minumannya. Gue copot. Apa gue pasang ya? Kayaknya enak sih ada tempat minuman. Nah, terus ada ini. Mau gue copot juga. Terus apa lagi ya yang kayak gini-ginian nih, kalau bisa dicopot nanti gue copot-copotin. Nah, itu ternyata itu bagian airbag. Terus ini bagian ini ternyata dia nggak bisa dibuka. Harus dilelehin dulu. Gak usah kali ya, dia kan plastik juga, enteng. Dan ternyata dia nyambungnya ke semuanya. Jadi kalau dicopot satu harus copot semuanya. Gitu, jadi biarin aja kayak gini. Nanti paling gue bolong-bolongin sedikit biar ya lumayan lah. Oke, kita lanjut lagi. Ya, habis nyopotin bagian belakang nih. Ini dia sarang tikus. Ini juga bekas banjirnya belum dibersihin dari tahun 2020. Ada. Terus kita copotin bagian-bagian ini nih yang dudukannya buat pegangan tangan. Copotin semua. Sirip juga kita copot. Rencana mau nyetak atapnya. Habis ini kita mau nyopot kaca belakang. Nah, kaca belakangnya udah dilepas. Dia lagi bersih-bersihin loh bagian depan. Ke belakang ada apa? Nah, udah kebuka semua. Pintu udah, belakang sini udah bersih. Tinggal bawahnya ya kan. Kaca belakang juga udah kecopot. Ini sebelum pasang roll bar, enaknya bagian-bagian kayak gini kita kasih dry ice kali ya. Lumayan bebannya. Kita dry ice dulu biar pada ngangkat semua. Oke, kita pesan dulu dry ice-nya. Sambil nunggu tukang-tukang dateng, kan ini gue mau pernisin kap mesin dulu nih. Kan rencananya kap mesinnya mau dicetak juga, cuma dia harus mulus gitu. Kemarin daripada gue poles ribet, gue pernis aja ulang karena dia udah keoksidasi kan, cat lamanya kena panas, dijemur dari tahun 2020. Ya Allah, 4 tahun tuh nggak pernah dicuci, nggak pernah diapa-apain, jadi kandang ayam aja mobilnya. Terus ya udah kapesin, hasilnya jadi begini, buram gini. Nah, kalau dicetak itu dia harus licin kondisinya. Habis dipernis, kita pernis, kondisinya udah licin, baru kita cetak fiber. Kenapa gue mau nyetak fiber? Supaya kalau misalnya ada accident, ada kecelakaan, gue tinggal cetak-cetak lagi aja. Jadi ada masternya, kita mau bikin masternya dulu. Habis itu kita tinggal cetak-cetak dari masternya. Jadi nggak makan biaya, nggak makan waktu lama, dan udah jelas lebih enteng. Gitu. Langsung aja kita pernis.
ini di pernis. Udah kembali kempling lagi, nggak buram, jadi bisa langsung kita cetak aja. Ini kita diemin dulu ya sehari 2 hari lah sampai catnya kering, biar nanti kalau kita bikin cetakan lapisan fiber di atasnya, pas kita angkat catnya nggak ikut ngangkat. Nah sekarang kita kembali lagi ke mobil. Nah ini berantakan banget, kanan kirinya kaca, ada pintu, terus semua sampah-sampah pas segala macem ada di samping semua, tapi mobilnya udah lumayan bersih. Kita masih nungguin dry ice-nya datang, belum datang. Nanti kita mau ngelupasin ini nih. Project berikutnya, ini mobil mau gua roll barin dulu, karena buat mobil ini tujuannya sebenarnya mau buat balap, drift. Sayang sih mobilnya, cuma kayaknya lebih seru kalau kita pakai drift. Mungkin di video berikutnya aja untuk detail-detail roll barnya. Sekian aja video kita kali ini. Thank you for watching guys. Jangan lupa komen saran buat mobil ini, kira-kira enaknya diapain, modifikasinya apa lagi. Jangan lupa like sama subscribe biar gue makin semangat bikin videonya. Thank you for watching.